Dalam perjalanan hidup yang kompleks ini, seringkali kita dihadapkan pada situasi di mana kebaikan yang berlebihan justru dapat merusak kualitas kehidupan kita. Dalam ajaran Stoikisme, konsep ini menjadi bahan refleksi yang penting, karena menyoroti ironi di balik tindakan-tindakan yang seharusnya baik namun dapat berdampak negatif. Dalam narasi ini, kita akan membahas bagaimana kesembronoan dalam kebaikan seringkali mengakibatkan ketidakseimbangan dan kerugian, serta bagaimana hal itu dapat dihindari untuk mencapai kebijaksanaan dan ketenangan batin yang sesungguhnya. Mari kita telaah lebih dalam mengenai dampak kebaikan yang berlebihan dalam kehidupan kita. Seringkali kita dituntun oleh cita-cita untuk menjadi baik dan berbudi pekerti. Namun, terkadang, dalam perjalanan menuju kebaikan, kita tanpa sadar justru terperangkap dalam ironi yang mengancam kualitas hidup kita. Ajaran Stoik telah lama menjadi panduan bagi banyak orang dalam menghadapi tantangan moral dan spiritual, tetapi seringkali bahaya kebaikan berlebihan luput dari perhatian kita. Mari kita menjelajahi ironi ini dan memahami bagaimana kesembronoan dalam kebaikan bisa merusak kualitas hidup kita. 1. Pentingnya keseimbangan. Salah satu konsep utama dalam Stoikisme adalah keseimbangan dalam segala hal. Kebaikan yang berlebihan seringkali mengarah pada ketidakseimbangan dalam kehidupan, di mana seseorang mungkin terlalu fokus pada satu aspek hidup dan mengabaikan yang lainnya. Ini dapat mengganggu harmoni dan menyebabkan ketegangan yang tidak perlu. Dalam ajaran Stoikisme, satu konsep yang sangat ditekankan adalah pentingnya keseimbangan dalam segala hal. Keseimbangan mengacu pada harmoni antara berbagai aspek kehidupan kita, baik fisik maupun mental. Terlalu banyak kebaikan bisa menjadi beban yang mengganggu keseimbangan ini. Misalnya, seseorang yang terlalu baik hati mungkin seringkali menempatkan kepentingan orang lain di atas dirinya sendiri, sehingga mengorbankan kesejahteraan pribadinya. Di sisi lain, jika seseorang terlalu banyak berfokus pada kepentingan pribadi tanpa memperhatikan kebutuhan orang lain, hal itu juga dapat mengganggu keseimbangan dalam hubungan interpersonal. Oleh karena itu, keseimbangan menjadi kunci untuk mencapai kebahagiaan yang sejati dan menghindari kesembronoan yang dapat merusak kualitas kehidupan. Dengan memahami dan menerapkan prinsip keseimbangan dalam tindakan kita, kita dapat menjaga stabilitas dan kedamaian dalam setiap aspek kehidupan kita. 2. Bahaya kesembronoan. Stoikisme menekankan pentingnya kebijaksanaan dalam tindakan kita. Kebaikan yang berlebihan seringkali mengarah pada kesembronoan, di mana seseorang melakukan sesuatu tanpa pertimbangan yang matang. Hal ini dapat menyebabkan konsekuensi yang tidak diinginkan dan merugikan diri sendiri maupun orang lain. Kesembronoan, meskipun terkadang tampak seperti tindakan baik, sebenarnya dapat membawa dampak yang merugikan. Terlalu banyak kebaikan atau kebaikan yang berlebihan dapat menyebabkan kita kehilangan fokus pada hal-hal yang penting atau bahkan mengalami kelelahan fisik dan mental. Misalnya, seseorang yang terlalu banyak memberikan waktu dan energi untuk membantu orang lain mungkin mengorbankan waktu dan perhatian yang seharusnya diberikan untuk dirinya sendiri. Akibatnya, mereka mungkin merasa kelelahan atau bahkan terbakar. Kesembronoan juga dapat mengganggu keseimbangan dalam kehidupan kita, mengarah pada stres dan kecemasan yang berlebihan. Selain itu, ketika kita terlalu banyak melakukan kebaikan tanpa batas yang jelas, kita mungkin menjadi rentan terhadap penyalahgunaan oleh orang lain atau bahkan merugikan diri sendiri. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengakui bahaya kesembronoan dan berusaha untuk mencapai keseimbangan yang sehat dalam tindakan kita. Dengan membatasi diri kita dari kesembronoan, kita dapat memastikan bahwa kebaikan yang kita lakukan memiliki dampak positif yang berkelanjutan tanpa mengorbankan kesejahteraan kita sendiri. 3. Kesadaran akan akibat. Seorang Stoik selalu menyadari akibat dari tindakan dan keputusannya. Kebaikan yang berlebihan seringkali membuat seseorang kehilangan kesadaran akan akibat dari perbuatannya. Mereka mungkin terlalu terlibat dalam membantu orang lain tanpa memikirkan konsekuensi jangka panjangnya.
Kesadaran akan akibat adalah prinsip penting dalam ajaran Stoik yang mengajarkan kita untuk mempertimbangkan konsekuensi dari setiap tindakan yang kita ambil. Ketika kita terlibat dalam kebaikan berlebihan, kita mungkin cenderung tidak memperhitungkan akibat jangka panjang dari tindakan tersebut. Misalnya, seseorang yang terlalu dermawan mungkin merasa bahagia dengan memberikan uang kepada mereka yang membutuhkan tanpa mempertimbangkan dampak finansialnya bagi kehidupan mereka sendiri. Kesadaran akan akibat mengajarkan kita untuk melihat lebih jauh dari kepuasan instan dan mempertimbangkan bagaimana tindakan kita akan memengaruhi diri kita sendiri dan orang lain di masa depan. Ini mengingatkan kita bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi, baik positif maupun negatif, dan kita bertanggung jawab atas pilihan kita. Dengan menjadi lebih sadar akan akibat, kita dapat menghindari kesembronoan dan bertindak secara lebih bijaksana, memastikan bahwa kebaikan yang kita lakukan tidak merugikan diri kita sendiri atau orang lain di kemudian hari. Empat, menghargai kualitas daripada kuantitas. Stoikisme mengajarkan kita untuk menghargai kualitas hidup daripada kuantitasnya. Kebaikan yang berlebihan seringkali membuat seseorang terjebak dalam rutinitas yang melelahkan dan tidak memberikan kepuasan yang sejati. Penting untuk mengetahui kapan kita harus mengatakan tidak dan fokus pada hal-hal yang benar-benar penting bagi kita. Menghargai kualitas daripada kuantitas adalah prinsip Stoik yang menekankan pentingnya fokus pada substansi dan nilai intrinsik daripada sekadar jumlah atau kemegahan eksternal. Dalam konteks kebaikan berlebihan, ini mengajarkan kita untuk tidak terjebak dalam siklus konsumsi atau pencapaian yang tanpa henti, tetapi untuk menilai kehidupan kita berdasarkan kepuasan yang mendalam dan makna yang kita temukan di dalamnya. Seringkali, ketika kita terlalu banyak memperhatikan kebaikan yang berlebihan, kita mungkin cenderung mencari pemenuhan dalam hal-hal materi atau pencapaian eksternal tanpa memperhitungkan nilai sejati dari apa yang kita peroleh. Namun, dengan mengubah fokus kita untuk menghargai kualitas, kita dapat menemukan kepuasan yang lebih dalam pengalaman hidup sederhana dan hubungan yang berarti. Kita belajar untuk menghargai momen kecil, keintiman yang tulus, dan kualitas hubungan yang mendalam, daripada terus-menerus mencari lebih banyak kepuasan materi atau pujian luar. Dengan menghargai kualitas daripada kuantitas, kita dapat menemukan kebahagiaan yang lebih tahan lama dan makna yang lebih bermakna dalam hidup kita. 5. Mengelola ekspektasi. Stoikisme mengajarkan kita untuk mengelola ekspektasi kita terhadap diri sendiri dan orang lain. Kebaikan yang berlebihan seringkali muncul dari harapan yang tidak realistis terhadap apa yang dapat kita capai atau apa yang orang lain dapat berikan. Ini dapat menyebabkan kekecewaan dan ketidakpuasan yang tidak perlu. Mengelola ekspektasi adalah keterampilan penting yang diajarkan oleh ajaran Stoik, terutama ketika kita berbicara tentang kebaikan berlebihan. Terkadang, kita cenderung memiliki harapan yang tidak realistis atau terlalu tinggi terhadap apa yang kita inginkan atau harapkan dari kehidupan, yang akhirnya dapat menyebabkan kekecewaan dan ketidakpuasan. Stoikisme mengajarkan kita untuk mengendalikan ekspektasi kita dengan mengakui keterbatasan dan ketidakpastian dalam hidup, serta mempersiapkan diri untuk menerima bahwa tidak semua hal akan berjalan sesuai rencana. Dengan mengelola ekspektasi, kita dapat membebaskan diri dari tekanan yang tidak perlu dan menjalani hidup dengan lebih tenang dan damai. Ini bukan berarti kita harus menurunkan standar atau mengurangi ambisi kita, tetapi lebih tentang mengadopsi sikap realistis dan fleksibel terhadap apa yang mungkin terjadi dalam hidup kita. Dengan cara ini, kita dapat lebih mudah menyesuaikan diri dengan perubahan, mengatasi rintangan, dan tetap optimis dalam menghadapi tantangan. Mengelola ekspektasi memungkinkan kita untuk merangkul keadaan apapun yang mungkin kita hadapi dengan lebih lapang dada dan kesabaran yang lebih besar, sehingga kita dapat menjalani hidup dengan lebih baik dan tanpa penyesalan. Dalam menjalani kehidupan, penting bagi kita untuk mengenali bahwa kebaikan yang berlebihan dapat menjadi ironi yang merugikan. Terlalu banyak dari segala hal, bahkan kebaikan, bisa membawa dampak negatif pada kualitas hidup kita. Oleh karena itu, melalui ajaran Stoikisme,
kita diajarkan untuk mencari keseimbangan, menghindari kesembronoan, meningkatkan kesadaran akan akibat dari tindakan kita, menghargai kualitas daripada kuantitas, dan mengelola ekspektasi dengan bijaksana. Dengan mengikuti prinsip-prinsip ini, kita dapat menghindari jebakan kebaikan berlebihan yang merugikan dan menjalani kehidupan yang lebih bermakna dan memuaskan. Kita dapat menemukan kedamaian batin dalam menerima bahwa tidak semua hal bisa dikendalikan, dan bahwa kehidupan seringkali penuh dengan ketidakpastian. Namun, dengan mempraktikkan ajaran stoikisme, kita dapat mengembangkan ketangguhan dan kebijaksanaan untuk menghadapi segala tantangan yang mungkin kita hadapi. Semoga kita semua dapat memanfaatkan ajaran ini untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan hidup dengan lebih baik, meskipun dalam menghadapi ironi dari kebaikan berlebihan.